Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Hari ini aku mau sharing sesuatu tentang apa yang aku pelajari dari pekerjaan aku gitu ya. Ini sekedar sharing aja deh, jadi supaya aku juga tetap ingat ya, karena kita manusia kan sering banget lupa. Ini tentang betapa pentingnya kita untuk hidup dengan mindful ya, hidup dengan um, alert. Alert tuh artinya uh, bukan terjaga ya, tapi kayak waspada. Tapi bukan waspada yang kayak was-was gitu, kayak lebih eling lah. Eling apa eling ya ngomongnya. Ya, jadi mindful itu kan artinya selalu sadar di setiap momen. Nah, jadi teman-teman mungkin sebagian udah ada yang tahu kalau pekerjaan utama aku adalah aku penerjemah film. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah ada Netflix, ada YouTube Premium, ada Amazon Prime, Disney Hotstar, pokoknya channel-channel yang belakangan ini kan banyak ya yang menyajikan banyak film. Nah, di antara itu subtitle atau teks film yang teman-teman baca itu adalah hasil karya aku. Ada juga yang hasil karya orang, aku yang edit dan perbaiki. Nah, jadi otomatis aku setiap hari nonton. Tapi jangan kira aku bisa nonton dengan nikmat ya, karena kan aku mostly kan menerjemahkan dan mengedit. Jadi nonton sih nonton, tapi aku fokus dengan mencari kesalahan, memperbaiki kualitas penterjemahannya gitu kan. Nah, jadi belakangan ini aku sering dapet film tentang rasisme di Amerika. Uh, uh, Perlakuan bagaimana orang-orang kulit putih memperlakukan orang kulit berwarna, khususnya orang kulit hitam ya di Amerika gitu. Dan itu sudah berlangsung ternyata dari tahun 50-an kurang gitu sampai sekarang ternyata masih. Tapi again, aku rasa rasisme itu pernah dirasakan sama semua ras, termasuk Asia ya. Tentunya kalau orang Asia mungkin pergi ke, aku juga dengar kalau orang-orang Asia Tenggara pergi ke Korea gitu, misalnya ke Jepang. Jepang sih aku nggak dengar ya, tapi Korea lebih sering banyak. Uh, Kita juga menghadapi masalah tersebut karena kulit kita coklat. Mereka kan lebih kuning gitu. Nah, jadi yang mau aku sampaikan di sini, salah satu film yang aku sedang edit kemarin tuh 10 episode, makanya maaf banget aku nggak bikin-bikin video karena aku dikasih 20 episode sekaligus dan diperpanjang sekarang sampai tanggal 18. Ini yang 20 udah lumayan, aku udah kirim balik semua filenya. 10 episode yang lain itu ya, itu adalah film horor. Film horor, judulnya kalau teman-teman punya Amazon Prime, judulnya Them. Tulisannya THEM, atau dalam bahasa Inggris yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya mereka. Jadi yang di situ keluarga kulit hitam ini menghadapi tekanan dari komplek perumahan yang isinya kulit putih. Udahlah ya dia diteror dari masyarakat, ternyata rumah yang dia tempati, yang mereka baru pindah nih sekeluarga punya anak perempuan 2, rumah yang mereka baru tempati di komplek kulit putih itu adalah rumah berhantu. Hantunya ini kalau di filmnya sih digambarin sebagai seorang kakek-kakek pendeta dari tahun 50-an ya. Yang dulu semasa hidupnya juga uh, terlalu fanatik terhadap agamanya sehingga menyalahartikan isi kitab sucinya sebagai pembenaran-pembenaran bahwa dia bisa menindas kaum kulit hitam. Nah, dari sekian episode yang aku kerjain nih ya sambil takut gitu, akhirnya aku menarik kesimpulan uh, setan gitu ya, atau iblis yang sering orang-orang sering dengar itu, kegelapan ya, itu adalah suatu kegelapan yang sebenarnya bisa masuk ke siapa aja teman-teman, yang tidak eling, yang tidak aware. Ini sorry kalau gue salah sebutin eling menjadi eling, aku sebenarnya nggak tahu nyebutinnya eling atau eling, tapi setidaknya intinya itu.
Jadi sekeluarga ini tadinya normal, suami istri yang normal, tapi memang hidupnya sudah banyak tekanan ya, karena mereka kan negro, mereka kulit hitam. Eh, Anak-anaknya juga tadinya normal, tapi perlahan-lahan karena sering ditekan, sering dibully, mulai ada perasaan takut. Nah, masuklah si pikiran-pikiran kegelapan ini lewat rasa takut. Kemudian yang remaja ini mulailah ada perasaan insecure, masuklah kegelapan itu lewat rasa insecure. Sang ibu, dia uh, ngerasa marah karena tetangga-tetangganya sadis-sadis gitu ya, ngata-ngatain anaknya, kemudian mencoret-coret rumah mereka gitu ya, merusak taman. Mulailah masuklah si kegelapan atau si setan atau si iblis itu lewat rasa marah di keluarga kulit hitam ini. Kemudian si bapak juga yang tadinya normal, dia ditekan di kantor, mengalami diskriminasi yang gila-gilaan gitu ya, juga masuklah kegelapan itu lewat perasaan malu, merasa tidak berdaya gitu, dan rasa marah juga ada. Kemudian si yang paling kecil ini yang masih TK pun tidak luput dari kegelapan tersebut. Jadi teman-teman jangan salah, jangan kira anak kecil tidak bisa dimasuki kegelapan. Yang namanya manusia, ketika kita tidak bisa menjaga hati, perasaan, dan kebahagiaan kita, maka luka batin itu akan menjadi pintu bagi masuknya kegelapan. Itu makanya penting bagi orang tua untuk menciptakan rasa aman bagi anak-anak. Aku tahu kita sebagai orang tua mungkin hanya bisa menciptakan rasa aman ini di rumah. Cuman kita harus membekali banyak sekali kepada anak kita supaya mereka bisa menjaga batin mereka. Kita ini manusia ya, kita itu harus hidup dengan penuh kesadaran, karena banyak sekali pintu dalam diri kita yang bisa dimasuki kegelapan. Aku nggak mau sebut kata iblis, nggak mau sebut kata setan, karena itu akan menjadi kayaknya ada objeknya gitu ya, seakan-akan aku menyalahkan si setan atau si iblis ini gitu. Aku lebih suka ini menggantinya dengan kata kegelapan, tapi terserah teman-teman. Tapi yang penting teman-teman tahu apa yang aku maksud. Nah, jadi keluarga ini yang tadinya baik-baik saja kan satu persatu mulai dimasuki kegelapan ya, lewat emosi-emosi yang tidak menyenangkan itu. Yang insecure akhirnya jadi bisa merasa bahwa dirinya punya teman di sekolah. Si anak remaja ini merasa dia punya sahabat orang kulit putih yang selalu menyemangati dia, bilang dia cantik, bilang dia menyenangkan, padahal sosoknya nggak ada. Jadi dia berhalusinasi. Sedangkan yang anak kecil ini juga jadi bisa ngelihat yang enggak-enggak gitu kan, dan pokoknya semuanya jadi punya halusinasi sendiri-sendiri yang sebenarnya itu diarahkan oleh kegelapan dalam hati dan pikiran sendiri. Nah, jadi di situ aku bisa lihat sesungguhnya setan gitu ya, atau iblis, memang mereka bisa masuk gitu. Kegelapan itu bisa masuk ke dalam diri kita kalau kita sebagai yang punya tubuh, pikiran, dan jiwa ini tidak menjaga pintu gitu. Kita tidak menjaga diri kita. Gak cuman gini ya, orang suka ngira, oh gue hidupnya udah jauh dari kejahatan, kemudian menutup aurat, kemudian menjalankan ibadah. Nggak dari situ pintunya. Pintu-pintu kejahatan, pintu kegelapan itu masuknya dari luka batin. Jadi sebenarnya yang harus kita lindungi itu adalah batin. Yang harus dihijabi itu adalah batin dan hati kita. Jangan sampai, karena halus-halus loh teman-teman. Jadi jangan sampai kayak misalnya masalah kita ngeliat Instagram orang gitu ya, fotonya bagus, ih hidupnya enak ya gitu. Kok kapan gue bisa hidup enak kayak begitu? Nah, itu pintu kita sudah mulai kebuka sedikit, dan
sedikit saja teman-teman, sedikit saja benih kegelapan dan apa, perasaan iri itu bisa tumbuh dengan subur kalau kita nggak langsung saat itu sadar dan kita langsung bilang ke diri kita, no, oke, dia kelihatan senang, tapi gue juga senang kok hidup gue. My life is not bad. Gitu. Kita harus buru-buru sadar, kayak menampar diri sendiri atau kayak cubit diri sendiri. Oi, bangun. Nah, itu dia. Makanya kenapa orang selalu bilang be present, be mindful, karena bukan apa-apa. Manusia itu, mungkin seluruh manusia yang ada saat ini hidup dalam keadaan tidak present. Mungkin hanya sedikit yang benar-benar sadar dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan pergerakan pikirannya, dengan kata-kata di batinnya gitu. Nah, itu makanya berlatih meditasi itu bagus ya, berpuasa itu bagus. Jadi sebenarnya ritual-ritual keagamaan atau ritual-ritual kepercayaan dari zaman leluhur kita mungkin ya, itu sebenarnya bukan untuk apa-apa, bukan untuk menarik kesaktian atau apa, tapi untuk mindful, untuk benar-benar sadar uh, saat ini di sini, sadar dengan diri, menyadari pikiran, menyadari ucapan, perbuatan, sehingga tidak ada satupun yang bisa masuk ke dalam sistem tubuh, sistem pikiran, ke apa namanya, ke aura kita gitu loh. Nah, jadi benar-benar di situ aku bisa paham akhirnya kenapa orang itu bisa punya asumsi jahat, kenapa orang bisa uh, kalau orang takut, orang cemburu, orang iri itu bisa bisa akhirnya berujung dengan tindakan-tindakan yang nggak masuk akal. Dia bisa misalnya membunuh pasangannya, atau dia bisa apa namanya, lari dari rumah, dia bisa apa gitu. Jadi ya itulah ya, kalau orang bilang itu kemasukan setan segala macam, apakah dia tidak dekat dengan Tuhan, ini sebenarnya rumit gitu, bukan masalah yang simple, dan inti adalah tanggung jawab setiap manusia gitu. Jadi di sini tuh makanya aku pengen banget sharing hal ini. Jadi sebenarnya jangan sampai kita selalu menyalahkan orang lain. Kita nyalahin, ya dia sih pasang foto seksi-seksi gitu kan, pantas aja makanya dibully terus. Ya dia sih tukang apa, mamer-mamerin kekayaannya, pantas aja lah orang bikin orang iri. Nggak gitu. Apa yang kita rasakan dalam batin kita itu adalah tanggung jawab kita. Itu bukan hasil dari perbuatan orang lain. Mau orang lain marah, mau orang lain pamer-pamer harta, mau orang lain mesra-mesraan sama pasangannya, kalau kita bisa stabil di dalam batin dan kita tetap bisa hidup dengan apa ya, fokus kepada hidup sendiri, batin sendiri, dunia tuh mau ada apa juga kita tidak akan mudah goyah, kita nggak akan mudah galau. Nah di sini hati-hati banget, karena kegelapan itu masuknya sangat mudah pada saat kita nggak present, pada saat kita uh, selalu mantengin sosial media. Itu kan informasi yang masuk, kita nggak tahu apaan aja ya teman-teman. Masuk, numpuk gitu. Ada informasi tentang pandemi, informasi tentang temen nikah, informasi tentang siapa meninggal, itu masuk tanpa kita sadari, karena kita nggak present gitu. Dia masuk numpuk, lalu ada benih apa di situ? Apakah ada benih kebahagiaan? Kalau ada benih kebahagiaan bagus, tapi kebanyakan kan enggak. Berita, informasi itu banyaknya benih-benih ketakutan, benih kecemburuan sosial, benih body shaming misalnya, minder, inginnya lebih lagi, berasa hidup jadinya nggak pernah cukup. Ya, jadi hati-hati, waspada dengan apa sih yang saya lakukan setiap hari selama 24 jam ini. Ketika bekerja, oh enggak kok, gue nggak ngapa-ngapain, gue nggak main sosmed, gue kerja kok. Oke, ketika kerja, apa yang kamu pikirkan? Apakah ketika kamu kerja, kamu mikirin hutang, ataukah kamu kerja, kamu mikirin pengen liburan? Nah itu pun sudah menjadi
celah karena kamu nggak di situ, kamu nggak mengerjakan di situ pikirannya dalam pekerjaan. Lalu yang sering mikirin pacar atau sering mikirin cintanya ada di mana, itu juga hati-hati. Ya, jadi ketika kita tidak berada dalam tubuh kita 100%, sisanya itu akan diisi oleh hal lain. Bisa dengan kegelapan, dengan penyakit, dengan virus, dengan benih-benih yang akan masuk ke alam bawah sadar, kemudian akan tumbuh menjadi apa kita nggak tahu. Makanya penting untuk slowing down, mengerjakan sesuatu itu satu-satu, dan kalaupun pikiran kita kemana-mana, kembalikan lagi ketika kita sadar, loh, gue kan lagi bikin video ya, ngapain gue mikirin nanti gue makan siang makan apa. Balik lagi, bikin video dulu, nanti makan siang, gitu. Ya, jadi itu aja aku mau sharing, bahwa uh, kegelapan itu masuknya lewat pintu batin. Dan kita sebagai penjaga diri kita, bayangin kayak bodyguard deh, kita punya rumah dan kita jadi satpamnya. Tubuh dan pikiran dan jiwa kita ini tuh sesuatu yang harus kita pantengin gitu. Jadi jangan kita 24 jam gitu, 80%-nya tuh mantengin hidup orang lain atau ngeliatin hal lain atau nontonin hal lain. 20%-nya aja kita hadir untuk diri kita. Which is ketika kita lapar, kita hadir karena ada rasa lapar. Ketika kita misalnya sakit, kita hadir karena ada perasaan sakit dari badan. Nah, tapi ketika kita baik-baik aja, biasanya kita nggak bisa hadir tuh. Kita asik kerja, kita asik ngobrol sama teman, kita asik sosmedan gitu ya, fokusnya keluar terus. Akhirnya apa? Kita nggak pernah tahu apa aja yang masuk ke dalam sistem aura kita, ke dalam tubuh dan batin kita. So, take care of yourself, menjaga kesehatan dan menjaga diri itu nggak cuman dari makanan, nggak cuman dari kebersihan, tapi keseluruhan. Makanya lucu, COVID ini mengajarkan kita bahwa dia adalah sesuatu yang sebenarnya nggak bisa dikendalikan oleh otak manusia. Ya, ketika vaksinnya ketemu, dia bermutasi. Ada yang sudah divaksin, lalu jadi positif. Ada orang yang sudah dinyatakan negatif, pulang dari rumah sakit, seminggu kemudian meninggal. Doesn't make sense. Nggak masuk akal. Tapi kalau kita melihatnya lewat rasa, melihatnya lewat mata sang pencipta, itu masuk akal aja. Ya, jadi jaga diri teman-teman, hadir selalu dalam keadaan apapun, hadirlah di tubuh teman-teman, kurangi untuk memperhatikan hidup orang lain, dan fokus terus memperbaiki diri. Jangan kasih longgar, jangan kasih celah untuk kegelapan masuk. Jadi kalau ada perasaan marah, cemburu, kangen yang nggak jelas gitu ya, yang bucin-bucin gitu, yang kayak melo-melo, hapus itu buru-buru. Karena di situ ada kegelapan yang mau masuk. Tutup rapat-rapat batinmu dari hal-hal yang kayak gitu. Oke, thank you for watching. Semoga nanti kalau ada kesempatan aku akan sharing hal lain lagi. Semoga ini bermanfaat ya teman-teman. Maafkan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan have a good day. Dadah.